Hadirin sekalian, malam hari ini bukan hanya karena syukuran atas penghargaan yang saya terima dari pemerintah, atas kiprah saya di dunia bisnis, tapi ada juga yang penting. Saya bisa sampai di titik seperti ini karena cinta yang tulus dari istri saya. Lepasin, Pak! Lepasin, Pak! Lepasin! Jangan, Pak! Jangan! Hei! Percuma kamu ngomong, gak akan ada yang dengar, tau gak? Ada apa sih? Joy itu kemana? Joy, buka pintunya. Jangan, Pak! Joy, buka pintunya sekarang. Hah? Jalan! Kamu diam! Diam! Hah? Joy? Joy? Kamu ngapain sih sama pembantu yang begini? Hah? Ah, Mama Mia. Apa kata dunia kalau orang sampai tahu cucu Eyang Sudirja Maya salin sama pembantaian? Joy! Ah. Saya akan bilang semua orang bahwa cucu Pak Sudirja adalah seorang pemerkosa. Dasar wanita pembohong! Om! Dia bohong, Om! Sudah, Joy, sudah. Serahkan aja sama Om. Hah? Biar Om yang atasi. Desa cuma perlu uang untuk bayar mulut. Cus! Aduh. Satu, dua. Ini uang tutup mulut. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu bahwa ada hubungan di antara kita. Oke, Nek? Dah. Ternyata di balik penampilan Om yang terhormat, Om gak lebih dari seekor kecoa yang mengais kotoran untuk makan. Jangan pernah panggil saya kecoa. Eka bukan orang yang sabar. Dan Eka akan habisi siapa saja yang berani menghalangi Eka. Ngerti kamu? Kenapa tuh?
paru-paru ibu semakin menjalar, Pak. Saya tidak mau tahu caranya bagaimana. Istri saya harus pulang hari ini. Dan dokter, bawa semua peralatan dokter ke rumah saya. Saya ingin istri saya dirawat di rumah. Baik, Pak. Pak, Arleta sedih sekali. Kenapa penyakit ini menimpa sama Mama? Kenapa bukan Arleta aja, Pak? Papa kan masih butuh Mama. Sudahlah, sudah. Papa tahu kamu sedih. Semoga kanker itu semakin ganas dan membunuh Ibu Sudirja. Gimana, Pak? Mama baik-baik saja kok. Cuma memang Mama memang perlu waktu untuk istirahat. Selama hidup Papa nggak pernah bohong. Baru kali ini Papa bohong kan? Maksud Mama, Papa jangan berpura-pura. Mama tahu Papa sayang sama Mama. Dan selama ini Mama selalu mengikuti keinginan Papa. Tapi sekarang Mama sekarang. Ma, Pak, boleh Mama minta sesuatu? boleh Ma. Mama boleh minta apa saja sama Papa. Mama tinggal bilang sama Papa. Mama kepingin Yudhistira dan keluarganya ada di sini. Kalau itu memberatkan Papa, untuk sekali ini saja, Pak. Mama mohon permintaan Mama yang terakhir dikabulkan, Pak. Terima kasih, Pak. Papa tahu di mana mereka sekarang. Nggak tahu. Sekarang kamu cari dia. Suruh cepet ke sini. Iya, Bu. Besok kalau udah nyampe Jakarta jangan lupa telepon aku ya. Iya, sayang. Nanti begitu sampai ke telepon deh. Tapi awas loh, jangan selingkuh. Ya ampun, aku tuh selingkuh sama siapa sih? Cewek Jakarta tuh nggak ada yang cantik kamu. Ya udah, kamu pulang sana. Nanti bapak kamu marah. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Dah. Ya udah, sayang. Dadah. Mama. Lina mana sih? Dirga! Hei! Kamu tuh kemana aja sih? Aku udah nungguin kamu dari tadi di sini. Sorry ya, Ga. Kamu jangan marah. Sorry. Besok kalau kamu udah nyampe Jakarta jangan lupa telepon aku ya. Iya, sayang. Nanti aku sampai sana, langsung aku telepon kamu. Awas loh kalau selingkuh. Siapa yang mau selingkuh? Kamu tuh ada-ada aja deh. Ya udah deh, aku harus pulang nih. Aku ditungguin ibu di rumah. Dirga! Oh, jadi ternyata di sini pun kamu juga selingkuh? Iya. Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu ngerebut pacar aku ya? Kamu tuh yang rebut pacar aku. Hei, kalau ngomong jaga ya mulutnya. Apa? Kamu gendut? Kamu ya? Kamu. Dasar. Kamu yang nggak tahu diri, tau nggak? Kamu nggak ada urusan. Dede, bantuin kakak dong. Dasar.
Ini diri kayak mau lari. Apaan sih? Enggak. Om, kamu ya? Jangan lari kamu ya. Tunggu. Tunggu. Aduh ya. Tunggu. Nah, dari mana kalian berdua? Kenapa nggak ikut acaranya sampai selesai? Ini semua gara-gara Danar, Bu. Enggak, Bu. Justru semuanya gara-gara dia. Karena dia udah pengen cepet-cepet nikah, Bu. Soalnya tadi... Enggak, Bu. Bohong, Bu. Udah. Kalian ini berdua kalau udah bercanda, inget waktu. Yaudah, masuk sana. Ibu udah bikinin kamu makanan. Ya, Bu. Bu. Awas kamu ya. Seandainya Mas Yudis ngeliat anak-anak sudah sebesar ini. Astagfirullahaladzim. Coba Mas pikirkan, keputusan Papa itu tidak boleh terjadi, Mas. Keputusan apa sih? Itu loh, Yudhistira ikut lagi dicari Papa. Dan Yudhistira beserta keluarganya itu harus tinggal bersama kita, Mas. Arleta, sekarang gini, kalaupun juga Yudhistira pulang, emang kenapa? Ya jelas aja kondisi kamu terancam. Karena seluruh harta warisan ini akan jatuh di tangan Yudhistira. Arleta, Yudhistira tidak akan mungkin berbuat seperti itu. Dan tolong, kecilkan sedikit suara kamu. Aduh, nggak usah khawatir, Mas. Ini kan waktu ibu kamu sholat dan yang lain-lainnya udah pergi. Ingat, Mas, Yudhistira itu pernah meninggalkan keluarga ini demi seorang wanita yang tidak jelas. Berarti suatu saat dia pasti akan melakukan apa saja untuk wanita itu, termasuk mengambil harta warisan kamu, Mas. Setidaknya kamu itu sekarang minta Papa untuk menandatangani surat wasiat agar harta warisan itu jatuh ke tangan kamu, Mas. Astagfirullahaladzim. Harta Papa itu tidak terhingga nilainya. Sekalipun dibagi dua dengan adik saya, masih cukup. Masih cukup sampai anak cucu kita. Kamu mau diusir dari rumah ini? Mau, Mas? Yudhistira tidak seperti itu. Mas, di dunia ini tuh tidak ada yang nggak mungkin. Oke, Yudhistira adalah orang yang baik. Tapi istrinya itu berhati iblis. Dia bisa melakukan apa saja buat keinginan dia, termasuk mengambil harta warisan kamu. Ingat, Mas, kamu jangan menyesal di kemudian hari. Baik, kamu tidak mau melakukan ini untuk diri kamu, tapi kamu melakukan ini untuk anak kamu, untuk Joy. Joy bangun, Aduh bahaya, Nek. Kenapa sih, Om? Joy lagi tidur nih. Aduh gawat. Itu pembantaian yang mau kamu kemarin itu minta ditrek lagi, coba. Kenapa bisa gitu, Om? Kalau nggak mau, dia bakal lapor sama Eyang. Siap nggak? Joy, mau kemana? Oh, lepasin. Joy mau bunuh orang itu. Jangan, Joy. Aduh, ampun deh, jangan. Marah jangan dilawan dengan marah. Serahkan saja semuanya sama Om. Dia cuma perlu 2 juta dan semuanya beres. Capcus. 2 juta, Om. Kan kemarin Joy udah kasih. Berarti dia mau meres Joy, Om. Dia bilang itu tidak cukup untuk membeli harga dirinya. Capcus deh. Dasar anak tolol. Gampang dikibulin. Mana sih Dirga? Kok belum datang? Iya masih. Hey, Halo Dirga. kalian semua gak kangen sama gue ya? Kangen dong. Idih, amit-amit deh. Daripada kangen sama lo, mending kangen sama Pak Prapto, penjaga perpustakaan. Sebentar ya. Lo masa gak kangen sih sama gue? Sama cowok yang terganteng, terfavorit, dan satu-satunya cowok yang dapat beasiswa di sekolah ini? Masa gak kangen sih? Iya juga sih. Saya sudah mengetahui tentang prestasi kamu dari sekolah yang lama. Biasanya sekolah ini tidak menerima siswi baru saat semester sedang berlangsung. Tapi untuk siswi secerdas kamu,
maka saya akan membuat pengecualian. Jadi besok saya bisa mulai sekolah, Pak. Iya, dan selamat bergabung di sekolah ini. Sialan lo! Lihat-lihat dong kalau nyetir! Ya, percuma deh lawan gua. Gua tuh selalu menang. Iya deh. Gua tuh pasti menang, men. Lu tuh apa-apaan sih? Sekarang lu ngerasain kan gimana enaknya disiram? Ya emang gua salah apa? Jangan so buta deh. Kalau nyetir tuh lihat-lihat. Pakai dong matanya. Oh, ini pasti salah paham. Ini tuh bukan salah paham. Jelas-jelas ini salah lo. Gua tuh nggak nyetir mobil ya. Dan gua nggak tahu ini masalahnya apa. Lu tiba-tiba datang terus. Lu jangan ngeles deh. Lihat, gara-gara lo, baju gue, muka gue semuanya jadi kotor. Woi, apaan nih? Siapa yang ngotorin mobil gue? Iwan mana sih? Gak tahu, nggak mau datang-datang tuh anak. Gimana sih, Pak? Beres. Mbak, sabunnya habis nih, Mbak. Sebentar ya, saya ambilin. Mbak, cewek saya masih di dalam. Masih? Saya disuruh ngambil sabun. Sabunnya habis. Mbak, buruan, Mbak. Iya, tunggu sebentar. Mbak, nggak usah repot-repot, Mbak. Nih, sabun cewek saya. Tadi saya ambilin. Tapi jangan bilang ke cewek saya kalau dari saya. Iya, Mas. Makasih, Mbak. Lu tadi kasih gua apaan? Sabun, Mbak. Sabun kok hitam kayak gini? Maaf, Mbak. Itu tadi dari cowoknya Mbak. Cowok? Cowok gue yang mana? Gua gak punya cowok. Cowoknya ada di luar, Mbak. Siapa sih yang ngaku jadi cowok? Ada badut nih sekolahan kita. Ada badut sekolahan kita. Lihat. Lu tuh emang bener-bener kurang ajar. Lu gak tahu siapa gue. Galak bener. Gue tahu siapa lo. Lo adalah badut yang gak lucu. Dan sekarang lo terima pembalasan gue. Karena lo udah bikin baju gue basah kuyup. Hitam. Ingat ya, nama gue Dirga. Apa-apaan ini? Hah? Aduh, ini semua gara-gara cowok si Alan itu. Coba kalau misalnya kepala sekolah sampai tahu, gue bisa nggak diterima di sekolah itu. Oh, Mama. Tidak melayani sumbangan. Awas lu, Dirga. Dan saya sudah Papa, lihat, ini tuh gadis, Pak, anak Papa.
Papa kira kamu pengemis. Mendingan lo tuh main kebo aja di sawah. Jangan main bola basket. Soalnya lo tuh anak kampung. Gembel, ntar malam gua undang lo di pesta gua. Pesta apaan tuh? Aduh, pesta kekalahan tim basket lo. Dan untukmu sayang, gua juga undang lo di pesta kemenangan tim basket gua jam 9 di Neo Diskotik. Oke? Ma, jangan sedih gitu dong. Anwar kan sedang mencari keberadaan Yudhistira. Mama cuma berpikir, apakah Yudhistira dan Pramudia akan baik-baik saja kalau mereka tinggal serumah? Kenapa tidak, Ma? Mereka kan kakak beradik. Pak, banyak orang berpisah karena harta. Iya, Mama betul. Tapi Mama jangan lupa, banyak orang juga bersatu karena harta.
Hai guys, gimana pestanya? Fun, senang. Lo lihat, banyak yang datang merayakan pesta kemenangan tim gua. Ya nggak, men? Apalagi kamu datang di sini, pasti pestanya tambah meriah. Dirga mana ya? Gadis, Dirga, gembel, miskin itu nggak akan datang sini. Dia nggak akan mampu bayar. Paling-paling sekarang dia lagi nangis di kamar meratapi kekalahan tim basket dia dari tim gua. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta. Mendekatinya, oh ya ku tatap wajahnya. Berani-beraninya loh. Kurang ajar. Pak, Bapak kenapa? Ada berita duka. Berita duka apa, Pak? Saya sudah menemukan keluarga Yudhistira. Yudhistira sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Yang benar, Pak. Dia meninggalkan istri dan 2 anaknya. Yudhistira meninggal. Kasihan ya anak dan istrinya. Saya tidak berani menyampaikan hal ini kepada Pak Sudirja dan Ibu. Gini aja deh, Pak. Gimana kalau saya yang akan menyampaikan ke Bapak dan Ibu Sudirja? Dan saya akan menemui mereka dan saya akan bawa mereka ke rumah ini. Baik. Kalau kamu mau pergi ke sana, ini alamatnya. Gilby, aduh, kemana aja sih kamu? Tahu gak, saya ada berita gembira sekali. Ternyata Yudhistira sudah mampus 15 tahun yang lalu. Terus dia percaya sama berita itu? Ya percaya dong. Nih alamatnya. Ini waktunya untuk beraksi. Sebentar lagi nenek tua itu akan mantili. Nah, jangan sampai ada harta warisannya yang jatuh ke tangan orang lain. Udahlah, nggak. Bayarin aja nih motor gua. Masih keren kok. Ye, bayarin. Duit dari mana gua?
Cantik-cantik kok jutek sih? Karena gue nggak pernah ngelihat orang yang menjijikan kayak lo. Yang bener. Gue akan adu domba lu sama Joy. Oh my God! Serem. Kayaknya lebih serem daripada jalan ke Sakaratul Maut. Ampun! Mana nggak ada orang lagi, organda, toli dong. Jatuh. Aduh. Tolongin dong! Jen. Itu dia tuh anak baru itu. Cowok yang hebat adalah cowok yang gak kalah dalam berantem. Maksud lo apa? Sekarang di jalan ada Dirga dan teman-temannya. Mereka sedang merayakan pesta kemenangan berantemnya semalam. Sialan! Ini nggak bisa didiemin. Aduh. Mana becek? Aduh. Wait. Saya mau bicara sama kamu. Mbak Arleta ya? Ya. Apa kabar, Mbak? Fine. Kita bicara di rumah aja ya, Mbak. Ayo, Mbak. Nggak usah deh. Di sini aja. Kita punya waktu sebentar aja kok. Sepertinya berat banget ya ditinggal suami pergi untuk selama-lamanya. Apalagi suami kamu meninggalkan kamu dalam keadaan melarat alias miskin. Tapi sebetulnya kamu bisa kok menukar kemelaratan, kemiskinan, kesengsaraan dengan kemewahan. Karena saya tahu ketika kamu bertemu dengan Yudhistira, kamu kan cuma perlu harta dan kekayaannya. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Apa maksud Mbak Leta sih? Maksud saya adalah kamu itu kepingin harta dan kekayaan suami kamu. Tidak pernah ada dalam pikiran saya untuk merebut harta kekayaan suami saya. Kemiskinan tidak membuat saya kehilangan harga diri. Saya sudah bahagia hidup seperti ini meskipun saya miskin. Dasar perempuan munafik kamu. Tahu nggak? Orang miskin seperti kamu, yang kamu butuhkan tuh duit. Duit, nih, ambil. Ayo, capcus ambil. Maaf. Tidak semua yang di dunia ini bisa ditukar dengan uang. Saya memang melarat, tapi tidak pernah terlintas dalam pemikiran saya untuk menukarkan kemiskinan saya dengan kebahagiaan anak-anak. Semuanya dengan uang. Berapapun yang Anda tawarkan. Basi, tau nggak? Capcus. Nggak suka kan? Ini ganti tisu. Ya Allah, semoga anak-anakku tidak mengetahui yang sebenarnya. Duh, penyakit. Gua dengar, lu nantang gue. Kalian tuh kalau emang cowok sejati, jangan nyelesain masalah dengan cara berantem kayak gini dong. Kalian kan punya motor balap. Kenapa nggak ngadu aja? Oke. Tapi yang kalah harus tampar pipinya. Dan yang menang, lo harus cium bibirnya.
Oke, gue setuju. Gue yakin lo pasti cium bibir gue. Lu berdua kemana aja sih? Gua dari tadi nungguin di sini. Giliran duit cepat semua. Tenang bos, tenang. Sekarang kita udah ada cara buat beresin motornya Dirga di pertandingan besok. Nah, itu gua demen. Bagaimana? Mana anak istri Yudhistira? Kita sih emang udah ketemu sama mereka semua. Kita juga udah usaha untuk ngajak mereka tinggal di sini. Tapi mereka nggak mau tuh. Iya, bahkan istri Yudhistira bilang kalau dia tidak akan pernah menginjak rumah keluarga Sudirja sampai mati. Sudah kamu ceritakan kondisi Ibu Sudirja? Iya sih, malahan dia mendoakan supaya Ibu Sudirja meninggal. Astagfirullahaladzim. Tua bangka bodoh ini sudah berhasil aku hasut. Tapi Pak, saya tidak akan dendam kok. Walau bagaimana, Arini tetap saudara saya. Terima kasih. Kamu bisa mengerti. Jangan ceritakan pada Bapak dan Ibu Sudirja ya. Jalan kita untuk merebut harta itu sudah mulai kita rintis. Ada apaan sih? Tahu nggak, istri dan anak-anaknya Yudhistira tidak mau tinggal di sini. Kok diam aja sih? Papa kemana? Papa lagi di ruang tengah sama pengacaranya ngomongin masalah warisan. Jadi keputusan saya, harta warisan saya bagi dua. Untuk Pramudia dan Yudhistira, tentunya beserta keluarganya. Tapi Anda harus bisa pastikan mereka akan tinggal serumah. Kalau mereka tidak mau, mereka tidak akan mendapat sepeser pun harta warisan saya. Lo siap-siap cium gue ya? Jangan harap lo nyampe finish.